Hai teman-teman, gue Benak Ribo dan hari ini gue mau unboxing DJI Spark yang versi combo. Sebenarnya ini bukan unboxing beneran karena gue sebenarnya udah buka dan gue udah terbangin. Cuma gue pengen kasih lihat ke kalian isinya apa sih DJI Spark combo. Itu ya, gue dari dulu ternyata salah sebut DJI. Gue nyebutnya DJI, ternyata DJI. Gue lupa kalau J itu J. Oke? Dan tapi sebelumnya gue pengen cerita sedikit soal gimana cara gue ngedapetin benda ini sampai akhirnya ada di tangan gue. Sebenarnya gue udah pesen itu bulan akhir Mei. Pesen di website DJI, pesen yang Spark yang biasa, bukan yang combo, yang basic doang. Terus mestinya sampai itu tanggal 21 Juni. Tapi sampai hari ini nggak ada kejelasan sama sekali dari pihak DHL-nya. Yang katanya gue barangnya di reject dan harus butuh surat importing license dan segala macam, yang padahal selama ini gue kalau beli barang dari luar negeri nggak pernah disuruh kayak gitu-gitu. Biasanya cukup untuk bayar bea cukai, terus udah barang langsung nyampe rumah. Nggak tahu kenapa, ya udah akhirnya gue cancel aja yang dari DHL, yang dari DJI langsung, dan akhirnya gue nyari barang ini aja online yang ada di Indonesia. Dan kebetulan banget gue pilihnya langsung yang combo biar sekalian dapat remote controllernya supaya gue bisa terbangin lebih tinggi. Dan di sini bukan nge-review sebagai drone pilot jagoan, karena gue juga sebenarnya baru pertama kali punya drone. Jadi nggak usah tunggu apa-apa lagi, sekarang kita langsung buka aja DJI Spark combo yang warna putih, Alpine White. Jadi di sini kita dapat, bisa dilihat di sini ada dua hal. Yang pertama itu adalah ya ini tasnya. Sebenarnya udah gue isi, cuma ntar gue jabarin lagi pelan-pelan. Ternyata agak susah ya. Oke, di sini ada tasnya. Tasnya bagus banget, bahannya oke. Dan juga di sini ada boxnya, box drone-nya. Dan di sini ada udah kosong. Di sini ada nggak beberapa sih, karena banyak banget. Di sini ada banyak banget manualnya, tapi ini wajib banget dibaca karena ini sebenarnya nggak tebel. Ini cuma karena ada berbagai bahasa di sini, jadi tinggal lihat aja yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Cuma ada paling satu manual, cuma kayak baca 2 atau 3 halaman doang, dari mulai cara nyalain drone-nya, cara ngecas baterainya, cara connect via controllernya dan lain-lain, ada semua di sini ya. Ini gimana cara bukanya? Oke, ini ada setumpuk ya. Banyak banget, bahkan ada lebih dari ini. Ada sisanya ada di sini. Oke, kotaknya udah selesai. Di sini bisa kita lihat, ini adalah drone-nya. Kebalik. Ini ada logo DJI-nya. Oke, seperti ini. Jadi kita dapat drone-nya, dapat baterai, dan dapat ekstra propellernya, baling-balingnya. Dan udah itu, baterainya satu, karena satu lagi sudah terpasang langsung di Spark-nya. Jadi sebelumnya gue juga pernah nge-review drone juga, namanya Zerotech Dobby. Bedanya sama yang ini, mungkin ukurannya sama kecilnya, tapi kalau ini nggak bisa dilipat gitu. Kalau itu bisa lebih kecil lagi dilipat, tapi ini nggak bisa dilipat. Cuma kalau dari segi speknya ini cukup lumayan, cukup lumayan jauh lebih tinggi gitu. Oke, jadi di sini gue taruh ya, ini adalah DJI Spark-nya. Ini kalau mau dipakai dibentangkan dulu sayap-sayapnya. Terus di sini ada baterainya, ada propellernya, ekstra propeller. Tuh. Oke, habis itu di tasnya ini, tas yang bahannya bagus banget kayak gini. Itu macam-macam. Pertama ada propeller guards-nya. Nah, ini kalau di basic juga nggak dapat, kalau di combo dapat guards-nya. Jadi biar jaga-jaga kalau nabrak-nabrak gitu. Terus juga di sebelah sini ada controllernya. Dan juga ada chargernya yang udah gue buka juga. Chargernya bentuknya kayak gini. Dan ini karena belinya dari luar, dia colokannya model begini, yang 2 gini, colokan US. Jadi butuh converter dari 2 ke colokan Indonesia. Dan juga yang gue beli, gue dapat micro SD card 16 GB. Dan juga di sini ada chargernya. Nah, ini juga di basic nggak dapat. Jadi dia dapetin ini, tempat ngecasnya bisa sekaligus 3. Meskipun dapetnya cuma 2. Dan juga kabel USB ke micro USB. Dan beberapa manual lainnya. Dah, kira-kira gitu. Jadi kalau untuk satu tas ini itu muat DJI Spark-nya. Bisa sama baterai, bisa sama controller, bisa sama chargerannya di depan. Dan ya kira-kira kayak gitu. Jadi satu tas ini udah bisa lengkap banget buat kemana-mana. Dan banyak banget, ini di bagian atas juga ada tempat buat macam-macam.
Ini cukup luas banget dan di sini bisa kita dikasih lihat cara naruh barangnya gimana. Kalau misalnya Spark seperti apa, kalau naruh DJI Mavic seperti apa, kayak gitu. Oke ya, kira-kira segitu sih, dan gue bakal kasih beberapa yang membedakan DJI Spark dengan DJI yang lain, dan juga yang membedakan DJI Spark Combo sama yang basic. Nah di sini bisa lihat ini adalah controllernya. Bedanya sama yang DJI Mavic, dia nggak ada layarnya. Jadi tinggal kayak gini aja, dibuka buat naruh handphone ini di sini, dan juga di atas sini bisa langsung kita putar seperti ini, dan bisa langsung start gitu ya. Dan juga di sini ada sport mode, ya dimana ini kita tinggal diceklek aja ke kanan, dan kalau sport mode ini artinya DJI Spark-nya bisa terbang dengan sangat cepat. Gua nggak tahu, kira-kira kayak bisa 30 meter per second gitu. Gue sendiri belum coba, gue masih cobain yang versi biasa. Mungkin ntar di video berikutnya gue bakal cobain nerbangin yang versi sport mode. Oke, dan untuk remote-nya ini gue baca di manualnya, ini ngecasnya bisa sekitar 1-1,5 jam, tapi ini baterai tahan lama banget gitu. Dia ngecasnya langsung dari bawah sini pakai colokan ini. Dan kalau DJI Spark-nya sendiri, dia ngecas baterainya itu butuh waktu sekitar 50 menit untuk sampai full. Jadi kalau misalnya langsung ngecas 2 sini, jadi butuh waktu 50 menit untuk langsung full. Dan untuk flight time-nya sendiri itu kalau di website-nya dia sekitar 16 menit. Jadi dia bisa sekitar 16 menit di udara. Nah untuk DJI Spark-nya sendiri, jadi di sini kita bisa lihat ini ada gimbalnya sini ya. Dan di belakang sini adalah pencetan buat baterainya. Bisa dilihat sini baterainya full. Dan ini bisa langsung copot baterainya gampang, tinggal ditarik. Gitu. Pasangnya juga tinggal ditempel. Dan di sini bagian belakangnya ada tempat buat buat ngecas langsung dari sini bisa, dan juga buat tempat buat naro micro SD card. Nah mungkin buat kalian yang belum pernah nerbangin drone sama sekali, seperti gue juga gitu ya. Sebenarnya apa sih yang spesial dari DJI Spark ini? Jadi yang bedanya adalah, pertama dia kecil banget, ya. Dari yang udah gue pelajari juga beberapa hari ini ya. Bisa masuk di tas kayak gini. Kedua, untuk flight time-nya 16 menit itu termasuk lama, ya, maksudnya termasuk lama gitu dia bisa terbang di udara. Ketiga, di sport mode dia bisa kenceng banget. Gitu. Dan keempat, yang ini yang feature yang menurut gua keren banget, bisa dikontrol langsung pakai smartphone. Jadi kalaupun nggak ada remote-nya, bisa langsung dari smartphone. Meskipun jaraknya ada batasannya, nggak bisa terlalu jauh, karena kan bedanya kalau pakai remote dia ada sinyal langsung, sini pakai radio bisa lebih jauh gitu. Dan satu lagi yang menurut gue paling futuristic banget yang kita bisa lihat langsung dari websitenya, itu yang pakai gesture mode. Jadi bisa gerakin pakai tangan kayak gini, bisa langsung foto, bisa didadahin terus dia terbang, terus bisa banyak banget sih bener-bener yang pakai tangan, bahkan nggak pakai handphone sama sekali dan nggak pakai remote control sama sekali, itu bisa kita terbangin dari mulai dihidupin sampai dia landing lagi itu bisa. Nah, gue nggak akan tunjukin sekarang, tapi ntar di video yang berikutnya mungkin gue akan tunjukin mulai dari gimana nerbanginnya pakai smartphone doang, terus nerbangin pakai controller, nerbangin di sport mode, dan juga nerbangin langsung tanpa alat sama sekali, langsung kayak gini. Dan satu lagi, kalau kita pakai remote controllernya ini, download aja aplikasinya, namanya DJI Go 4. Aplikasinya ada di Android sama di iPhone, di iOS. Jadi ntar tinggal connect aja. Dan yang spesial kalau kita pakai remote ini adalah, kalau kita lagi record, kita bisa rekam suaranya. Kalau kita lagi record, biasanya kan setahu gue semua drone itu nggak ada yang ngerekam suara. Karena kalau ngerekam suara dia bakal nging gitu-gitu doang gitu. Tapi ternyata kalau kita pakai aplikasi DJI Go, itu ternyata saat video catch-nya, ya itu artinya apa ya? Jadi saat kita ngerekam, kita akan ngelihat preview-nya dengan video kualitas rendah. Nah di video kualitas rendah itu namanya video catch, itu dia ngerekam suara. Gitu. Tapi setelah kita download original file yang gedenya, itu nggak ada suaranya. Jadi sebenarnya kita bisa nge-cheat sedikit dengan kita ngambil dulu suaranya dari versi yang video catch, habis itu kita bisa tempelin ke versi yang originalnya. Cuma suaranya itu bakal kedengeran hanya dari remote-nya doang. Jadi kalau misalnya dia udah terbang, ya suara drone-nya nggak bakal kedengeran. Yang kedengeran adalah apa yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya kayak kemarin gue bikin Instagram story dari drone, itu suaranya bener-bener gue langsung ambil dari controllernya. Sekali-sekali Instagram story boleh pakai drone lah. All the happy days Oke, kira-kira gitu dulu aja. Nah sekarang gue bakal kasih lihat ke kalian beberapa footage dari DJI Spark yang udah gue terbangin beberapa hari lalu.
Dan mulai dari contoh yang footage yang nggak gue edit sama sekali sampai footage yang udah gue kasih color correction dan juga color grading. Dan langsung aja kalian lihat ini adalah beberapa footage dari DJI Spark. So guys, menurut gue overall gue suka banget sama DJI Spark. By the way, review ini sama sekali gue nggak dibayar sama DJI. Jadi ini pure gue emang pengen banget punya drone pertama kali dan gue memilih DJI Spark. Jadi gue sama sekali tidak dibayar sepeser pun untuk ini dan bahkan ini gue juga beli sendiri, nyari gitu ya. Dan menurut gue, buat kalian yang suka traveling, buat kalian yang suka jalan-jalan ke tempat-tempat yang luas-luas gitu keliling Indonesia atau keluar negeri, menurut gue ini oke banget karena kecil banget dan nerbanginnya juga gampang banget. Buat newbie drone pilot, sangat-sangat bisa banget. Meskipun menurut gue harus hati-hati karena jangan sampai terbangnya terlalu jauh atau kalau sinyalnya jelek mendingan jangan diterbangi sama sekali gitu. Di video-video berikutnya gue akan kasih ke kalian beberapa tips and tricks tentang DJI Spark dan juga gimana caranya nerbangin drone-nya. Jadi jangan lupa buat subscribe dan juga klik loncengnya supaya kalian dapat notification kalau misalnya ada video baru. Satu lagi guys, jadi kalau kalian kepengen beli DJI Spark juga, kalian bisa baca caption di bawah karena kalian bisa dapetin diskon dengan klik link di bawah dari wearinasia.com. Cara tinggal beli aja dan masukin kode voucher Benekribo buat dapetin potongan harganya. Tapi kalian harus cepat karena promo ini berakhir tanggal 31 Juli 2017. And that's it. Thank you for watching. My name is Benekribo. Signing out. Oke.